Terima kasih banyak sudah bergabung. Ini saya lihat luar biasa. Saya juga dapat kabar dari Mas Mun, beberapa kolega dari Timor Leste juga join. Luckily ini sepertinya sudah online juga. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan satu-satu, tetapi kami sebagai Iskindo senang sekali kawan-kawan bisa join. Saya kira ini karena narasumber kita memang narasumber berpengalaman. Sisa kita ini bagaimana memanfaatkan momen ini untuk bisa mengorek pengalaman, mengorek inspirasi dari kedua narasumber kita. Wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau unmute. Saya Kamarudin Aziz di Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia sebagai koordinator bidang komunikasi, informasi dan ketenagakerjaan. Ini tahun ketiga kami bersama teman-teman di DPP Iskindo, organisasi yang relatif baru, dan kita berharap dengan eksistensi Iskindo kita bisa berkontribusi ya untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Kami berterima kasih kepada Ketua Iskindo Pak Muhammad Zulfikar Mokhtar yang telah memberikan persetujuan untuk kita bisa mendesain kegiatan seperti ini, juga kepada Ketua Harian Pak Muhammad Abdi, pada kawan-kawan di DPP yang memberi green light untuk kita bekerja sama dengan pelakita.id, portal berita yang didedikasikan untuk Pela Kita ini akronim dari pesisir laut kita. Bekerjasama dengan Tridek, Triangle Diving Center, Dive Center di berbasis di Makassar. Nanti Pak Ipul akan cerita. Kemudian ada Marine Diving Club, kalau saya tidak keliru, ini dibesut oleh Mas Mun di Undip. Kawan-kawan sekalian, untuk yang online, saya akan mencoba sebentar untuk menyapa, tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ini. Jadi, wahana ini saya menyebut sebagai knowledge sharing, berbagi pengetahuan, berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang memang mencintai laut, peduli laut, dan sejauh ini telah berkontribusi dalam pemanfaatan ruang laut itu. Apa, seperti apa, saya ingin mengatakan bahwa ini akan dibuat lebih fleksibel, lebih interaktif. Meskipun saya lihat dengan platform seperti ini, memang kita harus lincah juga untuk misalnya mengatur waktu untuk siapa bicara, siapa mendengarkan, termasuk bagaimana penyesuaian misalnya, katakanlah untuk tampil di video atau presentasinya. Harapan kita dengan proses ini kita bisa bikin video. Ketika narasumber bicara, kita bisa bikinkan videonya, kemudian paparannya bisa disisipkan untuk jadi video. Jadi sekali lagi saya mohon izin untuk kawan-kawan bisa approve ya, setuju dengan metode kita ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta kita sudah 26. Meski sebagai core atau resource person kita hanya 2, tapi saya memberi izin kepada kawan-kawan untuk memberikan respons, memberi tanda untuk misalnya menanggapi atau memberi pertanyaan kepada narasumber. Ya. Assalamualaikum Mas Mun, ganteng kali itu latarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iya. Ini adalah kita live di Karimun Jawa ini, Pak. Iya, di Karimun Jawa. Iya, alhamdulillah. Segar sekali ini, fresh. Alhamdulillah, ini saya harus menggunakan baju kebesaran Iskindo. Oh iya, mantap. Saya balik sebelum lockdown. Ya, Mas Mun, ini seperti yang kita sudah bicarakan, saya mencatat beberapa temuan bahwa bicara terumbu karang ini kan sebenarnya kita sudah jengah ya dengan data informasi bahwa ada deklinasi kualitas terumbu karang, ada stagnasi untuk upaya-upaya penegakan hukum. Saya sekarang lebih tertarik mendengarkan bagaimana Mas Mun ini mentransformasi pengelolaan karang itu dari perspektif sebagai dosen, sebagai yang mengurusi hal-hal yang sangat spesifik kayak di Karimun Jawa. Bisa Mas Mun ya? Oke. Ya, ini saya mau tanya, ini Mas Mun untuk kawan-kawan supaya ngerti juga, kapan terakhir kali ke Karimun Jawa?
Saya Karimun Jawa 2019 ya, sebelum kita ada COVID ini membatasi karena Karimun Jawa ini juga termasuk zona yang jauh. Ya, jadi kalau kita dari Semarang atau dari daerah manapun harus melalui satu screening yang ketat untuk masuk ke Karimun Jawa. Sehingga kami sampai sekarang belum lagi masuk ke Karimun, tapi tim kami 2020 sudah mengambil data untuk mengukur beberapa transplant kita yang kita coba untuk aplikasikan di Karimun Jawa sudah dilakukan. Jadi saya 2019 terakhir menyelam di Karimun Jawa juga. Ya. Itu memang masker ya. Iya. Masker ya. Ini yang memang saat ini harus kita adaptasi untuk bagaimana ke lapangan tetap dalam keadaan sehat. Yang di kampus pun kami sampai mencoba satu terobosan karena tentu ya kalau online terus kita tidak bisa mendapatkan satu standar kompetensi yang diinginkan. Seperti misalnya mata kuliah selam misalnya ya. Mata kuliah selam ini bagaimana mungkin kalau kita hanya mengajar di depan laptop saja dan mahasiswa juga tidak memiliki satu experience untuk bagaimana mempraktekkan satu kemampuan teknis itu. Sehingga kami memiliki terobosan dengan mengundang para alumni yang mereka sudah menjadi instruktur di berbagai daerah. Kemudian saya meminta alumni itu ada satu acara alumni mengajar. Jadi kita kumpulkan yang mahasiswa yang stay di Jabodetabek, mereka diajarkan dalam satu grup di Jabodetabek, kemudian Semarang dan sekitarnya, kemudian beberapa lokasi di luar Jawa seperti di Padang, di Medan, di Jambi, di Palembang, ada lagi terus di yang paling jauh di Aceh. Itu kami meminta alumni-alumni itu untuk bisa berkontribusi memang. Dan saya rasa ini adalah merupakan embrio dari aplikasi atau implementasi dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oh gitu ya. Ini terobosan ini saya laporkan kepada pimpinan, kepada dekan maupun kepada ketua program studi bahwa upaya ini harus diapresiasi karena alumni tanpa disuruh mereka memiliki satu kepedulian untuk membantu adik-adik. Dan lucunya, ini yang lucu nih Bang Komar ya. Jadi di kolam itu mereka ketemu teman-temannya pertama kali. Jadi mereka berkenalan karena mereka belum pernah ospek, ya kan? Ospek orientasi program studi belum pernah ketemu ya, sehingga mereka itu pertama kali. Jadi kalau dalam bahasa Jawa Tengah itu gayeng ya mereka, kemudian saling berkenalan dan mereka. Jadi mereka suka acara itu dan merupakan satu bagi kami perlu kami jadikan satu referensi untuk terobosan-terobosan ke depan jika model-model blended atau online offline dari kuliah ini tetap kita laksanakan. Jadi itu yang terkait dengan dunia penyelaman di kampus Pak Komar. Iya. Menarik ini Mas Mun. Jadi tadi saya dengar ke Aceh, kemudian mengajak alumni-alumni join untuk memberi sesi begitu. Saya langsung ingat Mas ini Pak Tengku Amiruddin ini. Beliau ikut nggak? Iya, Mas Amir kan beredar seluruh Indonesia. Jadi di sana ada teman-teman yang di Aceh ini sudah saya minta untuk bergabung di Universitas Syah Kuala misalnya, kemudian di Bangka Belitung teman-teman bergabung di alumni yang mengajar di Universitas Bangka Belitung. Itu pula teman-teman yang ada di Jawa Timur nih ada beberapa yang digarap oleh instruktur PEDI yang kebetulan jadi ada stay di Surabaya gitu. Nah ini kami ramus demikian hingga mereka tetap mempraktekkan skill-skill penyelaman itu meskipun tidak bisa ke laut misalnya, tetapi di kolam mereka sampai pada bagaimana menggunakan peralatan scuba diving dengan baik. Yang ingin
juga saya minta dari Mas Mun sebenarnya ini berkaitan dengan katakanlah tadi soal inisiatif kampus ya. Iya. Pada beberapa kesempatan ini apakah saat ini di tengah pandemi untuk misalnya sharing berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan itu juga teman-teman di Undip juga ikut katakanlah pernah menjadi bagian dari proses itu. Sudah pernah atau sudah sering begitu dipanggil untuk berbagi pengalaman dengan kementerian, ke pihak-pihak lain? Ya, kami terkait dengan teknik atau sebenarnya adalah kami kalau berbicara adalah teknologi rehabilitasi terumbu karang yang research base, ya artinya berbasis riset, itu sedang kami kembangkan sejak 2015 di perairan Jepara. Kami awalnya adalah di perairan yang terdekat, jadi ada satu pulau kecil, Pulau Panjang yang di depan Marine Station. Kalau Bang Komar pernah di Jepara, Pulau Alur ya, ada stasiun kelautan kita di depan itu ada pulau kecil yang di situ kita desain, kita terapkan selama 5 tahun untuk mengaplikasikan satu teknologi baru. Kita sebut teknologi baru karena ini research base ya, kita sebut dengan artificial fat stiff, yang kemudian mendapatkan sambutan baik dari pihak pebisnis, kemudian pemerintah, dan juga instansi kementerian terkait. Jadi yang 5 tahun itu adalah program yang pembiayaannya antara lain dari Kementerian Pendidikan Nasional Dikti dalam hal ini. Selama 5 tahun kita punya multi-years, jadi programnya Stranas, kemudian dibiayai pula oleh CSR dari PLN, PLN PT PLN yang Persero yang base-nya adalah PLTU Tanjung Jati B. Kemudian government dalam hal ini adalah pemerintah daerah, jadi Kabupaten Jepara dalam hal ini sebelum adanya undang-undang baru mengenai pemerintahan daerah, sehingga kemudian ada kabupaten saat ini kadang-kadang terus mengubah nomenklaturnya, sudah tidak lagi dinas kelautan, akhirnya dinas perikanan. Nah itu sebelum beralih oleh mensikapi undang-undang pemerintah daerah nomor 23 kalau nggak salah, 32 itu. Nah itu kemudian mereka mendesain bahwa Pulau Panjang itu menjadi satu kawasan konservasi perairan daerah. Atau Kabupaten Jepara ya. Selain memiliki Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara memiliki satu terumbu karang yang ada di pulau kecil di depan kota Jepara itu, kemudian didesain sebagai Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kabupaten Jepara. Baik Mas Mun. Ya. Ini Bang Ipul sudah online juga ini. Assalamualaikum Bang Ipul. Waalaikumsalam Bang Komar dan para rekan-rekan sekalian seperjuangan di pesisir dan laut. Itu di belakangnya apa itu? Telur atau apa tuh? Kue-kue? Itu telur yang sudah berkembang. Oh. Jadi ada perkembangan dari telur menjadi sel-sel yang multisel. Telur apa? Telur koral. Oh, oke, sip. Ya, komplit ini. Jadi Bang Ipul ini Mas Mun sudah cerita tadi mengantar kita mendiskusikan ya secara perlahan masuk misalnya bagaimana upaya replantasi. Tapi untuk Bang Ipul yang saya kenal sejak 80-an awal itu sudah menggeluti riset kelautan, karang. Saya ingin tanya ini untuk pandangannya karena bagaimana di kampus misalnya menghidupkan gairah ya adik-adik mahasiswa atau kampus misalnya bisa benam, bisa intens begitu menggeluti riset mengenai karang. Di UNAS bagaimana Bang Ipul lihatnya ini? Baik, Bung Komar dan teman-teman seperjuangan di laut, UNHAS itu
sangat dekat dengan laut. Salah satu kampus selain Ambon yang paling dekat dengan laut itu adalah Unhas. Kiprah kita di Unhas ini dengan terbangunnya konsep benua maritim yang sejak dulu sudah dicanangkan dan sekarang sudah menjadi aplikasi bagi pemerintahan Indonesia. Unhas itu punya visi yang luar biasa. Jadi visinya itu dalam program pola ilmiah pokoknya itu adalah kelautan. Dari awal sejak 70-an mereka punya pola pikir itu. Kenapa demikian? Karena berbasis pada kultural Bugis Makassar yang menguasai laut, menguasai sumber daya, sehingga Unhas itu punya pandangan yang cukup ke depan, membangun kelautan itu, walaupun pada saat yang bersamaan 6 universitas negeri di Indonesia ini ya membangun jurusan kelautan. Kita dulu tuh bingung mau diapakan kita ini kan. Dan ternyata visi itu terbentuk sekarang itu menjadi bagian dari pembangunan nasional yang begitu besar bagiannya dibanding dengan pembangunan yang sisi lainnya. Oke, Bang Ipul, saya ingin menyampaikan bahwa dinamika diskusi kita ini sebenarnya cair saja. Jadi tadi sengaja menyebut Unhas itu untuk mengatakan bahwa salah satu pertimbangan kenapa Undip, kenapa Unhas, karena kita tahu persis ya, Unhas dan Undip ini sebagai saudara tua yang memang menginisiasi ITK, Ilmu dan Teknologi Kelautan, yang kemudian masuk di FPIK dan FKIP, sama, tapi dari sisi kesejarahan saya kira mungkin agak-agak apa ya, sesuai dengan konteks daerahnya begitu. Nah, kenapa saya tanya Unhas, kenapa juga tadi Undip sempat saya tanyakan apa yang dilakukan di Karimun Jawa. Berdasarkan laporan LIPI 2018 itu, terumbu karang yang baik dan cukup baik itu mengalami penurunan persentase yang coverage-nya. Di sisi lain, jumlah karang yang sangat baik dan sangat buruk itu juga agak berbeda. Dia malah meningkat. Yang sangat baik meningkat, yang sangat buruk juga meningkat. Tapi lokasinya katanya di Indonesia Timur itu lebih bagus, kemudian di Barat itu lebih buruk. Saya ingin tanyakan Bang Ipul dan Mas Mun, kampus sudah komitmen melakukan studi, melakukan pengkajian mengenai terumbu karang. Di sisi lain, realitas lapangan kita ini sebegitu itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Mas Mun bisa jawab. Oke, menarik ini pertanyaan dari Bang Komar. Jadi ini mungkin juga bisa ditanggapi oleh teman-teman yang hadir saat ini, para pegiat konservasi. Kita memiliki masalah yang sama di mana-mana. Jadi kita ini bekerja sendiri-sendiri. Ini yang juga kalau dari sisi pengelolaan atau manajemen kita masih bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua, tidak berbasis dari permasalahannya. Jadi hasil studi yang dilakukan baik oleh LIPI maupun oleh teman-teman LSM itu kemudian kita berhenti pada satu titik, sudah selesai pada tingkatan kondisi itu saja. Kita belum memiliki kira-kira permasalahan sebenarnya apa, mengapa bisa demikian. Ini belum ada satu rilis mengenai hasil ini. Kami juga terlibat di dalam Reef Health Monitoring sebagai bagian dari Simpul yang kemudian mendukung program Kormet CTI oleh P2O LIPI, yaitu kami mendapatkan satu site di Lampung dan juga satunya di Sika, Kabupaten Sika di Maumere. Ini dari sini kami bisa memberikan laporan. Kemudian setelah itu kami seharusnya memiliki satu tahapan berikutnya, what next, harusnya kan begitu. Sehingga kita akan, jadi kita harus diskusi secara multidisiplin, kemudian kita melakukan, jadi kita tidak hanya sekedar reef health monitoring dari sisi kondisi alam atau kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait. Ada apa dengan misalnya permasalahan sosial budaya, kemudian ekonomi, ini juga belum dibedah dengan secara secara menyeluruh.
utuh, dan harusnya ini adalah permasalahan ini harusnya komprehensif di dalam menilai. Jadi penilaian ekosistem terumbu karang selama ini kita hanya sebatas masih parsial, belum menuju kepada satu menguak semua permasalahan itu. Tapi Mas Mun, tapi kan pada konteks meriset ini kan itu purely kembali ke yang meriset. Yang kita ingin bilang kan sebenarnya bagaimana itu nanti digunakan oleh katakanlah pengambil kebijakan. Jadi ya itulah ya itu betul itu harusnya betul. Saya kalau setuju banget. risetnya sudah berbeda, gimana mau meyakinkan pemerintah misalnya? Nah, ini biasanya kita ini seperti pekerja lepas. Selesai ini selesai, selesai ini selesai. Okay. Harusnya harus kita desain secara nasional. Saya pernah ada satu dokumen rencana aksi nasional gitu ya, konservasi terumbu karang, tetapi kita tidak tahu implementasinya ya. Begitu pula mereka lepas dengan apa yang sudah kita lakukan, misalnya dengan reef health monitoring yang dilakukan teman-teman LSM di berbagai titik, misalnya oleh TNC, oleh WWF. Kita tidak bersinergi semuanya, dan perlu kita ingat bahwa setiap kawasan memiliki satu permasalahan yang berbeda. Ya, bisa saya katakan kita ini saat ini sudah dikepung oleh permasalahan yang multi problem. Yang pertama, secara global kita punya masalah global, yaitu global climate change. Kemudian regional kita punya masalah. Lokal kita juga punya masalah, di mana masalah lokal yang banyak kita keluhkan adalah perilaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, antara lain itu juga oleh karena penegakan aturan yang memang tidak bisa dilakukan dengan baik. Ya, Mas Mun, kalau misalnya let's start from what we call kebijakan ya, polisi ya. Jadi data-data informasi yang di-provide oleh kampus sejatinya kan itu akan menjadi dasar untuk mengambil kebijakan, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi saya katakan metodologi, kemudian bagaimana mengidentifikasi isu-isu apa yang itu juga kan masih menjadi perdebatan di tingkat kampus ya, gimana? Atau karena dia project based yang tadi bilang Mas Mun, atau gimana tuh? Jangan sampai gara-gara itu juga pemerintah udahlah ini ngapain gitu? Itu gimana? Jangan sampai ada gitu. Atau kita tunggu dulu, saya minta Bang Ipul untuk menjawab ini. Jadi Bang Ipul ini saya tahu sudah banyak proyek-proyek konservasi karang, termasuk mulai di Core Map itu sudah ada. Bang Ipul ada pandangan mengenai relasi kampus, pengambil kebijakan, seperti apa di pengalaman Bang Ipul? Baik, Bung Komar dan teman-teman sekalian, pada tataran sains kita seakan-akan bekerja sendiri. Pada tataran kebijakan juga masih parsial mengerjakan sendiri program-programnya. Ya. Nah, baru-baru ini belum cukup 2 hari saya diminta oleh teman untuk memberikan data tentang kondisi terumbu karang Spermonde. Apa artinya itu? Ternyata data-data kita belum nyambung ke pengambil kebijakan itu. Nah, dari titik ini berarti dibilang Mas Mun tadi ada yang terputus komunikasi kita antara pemerintah dan level sains, level pengambil data atau level saintis. Nah, hal ini juga memungkinkan kita untuk universitas tetap bekerja sebagai peneliti. Niscaya kita membangun suatu gedung-gedung sains ya, membangun suatu kemegahan sains. Kebanggaan kita di kampus adalah kita masih bangga kalau publikasi kita itu banyak disitasi. Publikasi itu banyak publikasi itu banyak dibaca orang, atau publikasi kita juga banyak jumlahnya. Kebanggaan kita itu dinilai oleh Kemendikbud adalah itu. Citasi, Bang Ipul, citasi yang dimaksud ini citasi untuk citasi itu ketika orang mereference tulisan kita menjadi di dalam tulisannya. Itu yang ingin saya bilang. Itu yang ingin saya bilang. Citasi ini itu peneliti mengambil atau mengambil kebijakan.
bukan pada level pengambil kebijakan. Jadi pengambil kebijakan itu tidak menulis belum mengambil, dan mungkin juga mereka tidak terlalu rajin untuk melihat atau membidik karya-karya ilmiah yang sudah ditulis itu, malah meminta pada sumbernya. Nah, padahal itu kan sudah diupload semua sebenarnya di dalam link. Inilah yang menjadi pekerjaan kita. Link antara pemerintah pengambil kebijakan dengan saintis itu memang belum. Kemudian yang kedua, antara saintis dengan industri juga belum. Ini baru separatis. Ini menarik. Jadi Bang Ipul dan Mas Mun, waktu di Kormip pertama itu kan orang mengatakan itu kan project base, donor yang mau, pemerintah pusat yang mau, daerah tidak dilibatkan. Lalu fakta berikutnya yang tadi sesuai dengan penjelasan tadi, ini kampus itu dianggap belum bisa masuk pada ranah bagaimana output risetnya itu mempengaruhi pengambil kebijakan untuk dia mengambil, sitasi dan menggunakannya untuk kepentingan katakanlah kebijakan baru atau program baru. Nah ini gimana ini ceritanya? Jangan sampai memang kampus ini seperti the show must go on, meskipun belum tentu relevan dengan kebutuhan atau realitas di tengah masyarakat kita tentang terumbu karang dan segala macam dimensinya. Apakah yang saya sampaikan ini make sense, Mas Mun? Oke, Bang Komar. Jadi gimana itu? Gimana mempertemukan ini penggunanya supaya tidak jalan satu sendiri kan? Supaya tidak memang ini kalau saya boleh katakan memang kampus juga memiliki kekeliruan di dalam misi dan tujuannya sebagai bagian dari elemen yang penting di masyarakat. Jadi tidak hanya mendidik, menghasilkan lulusan saja, tetapi kita memiliki satu peran antara lain adalah kita bisa mengembangkan masyarakat, mengimplementasikan impact. Maka dari itu sebenarnya dirijen dari semua ini harusnya adalah akademisi. Jadi yang sedang kami rintis ini yang di tingkatan di Jepara ini, kami membuat satu ABCG itu, jadi hubungan bisa dikatakan triple helix atau quarter helix. Jadi akademisi, pebisnis, masyarakat, dan pemerintah. Yang mereka kita desain dalam 5 tahun itu alhamdulillah kita bisa meningkatkan keragaman hayati di Pulau Panjang ini. Jadi semuanya ini harusnya riset base. Artinya setelah kita memiliki hasil dari penelitian dasar yang ada, kita kemudian kembangkan dengan penelitian terapan di mana melibatkan berbagai staf. Jadi mungkin yang selama ini kita yang sudah kita teliti itu harusnya juga nanti pada tingkatan yang tadi kalau kita memang di luar dari sistem, kita bisa memberikan semacam draft policy brief ya. Policy brief ini hasil dari studi kita sampaikan kepada kementerian, kepada pengambil kebijakan. Seperti kasus kami mendapatkan hibah atau mendapatkan satu pendanaan dari DDRG, Project Kormap CTI itu kami melakukan valuasi layanan ekologi dari terumbu karang. Kami mengambil site di Karimun Jawa. Jadi dari sini nanti akan mendapatkan satu nilai baku dalam satu kawasan itu nanti berapa rupiah per meter persegi nilai layanan dari layanan ekologinya. Dari situ kemudian cara metode serta bagaimana data yang dibutuhkan itu semua kami bikin dalam policy brief, kami sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum pandemi yang lalu ada komitmen dari direktorat untuk bisa metode ini bisa diakomodasi dan nantinya bisa diterapkan, kita duplikasi di beberapa tempat lain. Sehingga jika terjadi kerusakan, baik kerusakan akut maupun kerusakan yang sifatnya adalah kronik, nanti bisa dihitung sudah ada nilainya melalui ketetapan baik itu SK Bupati, SK Menteri yang menyatakan bahwa kawasan Karimun Jawa itu adalah 12 juta per meter persegi. Jika Anda merusak, maka tinggal mengalihkan berapa nilai luasan dari terumbu karang yang rusak itu. Sehingga tidak ada lagi debat
di pengadilan mengenai bagaimana metode penghitungan. Jadi pemerintah sudah memiliki satu dasar penentuan harga yang itu bisa berkembang berdasarkan dari tahun ke tahun oleh karena inflasi dan sebagainya. Ya. Begitu Bang Komar, itu juga ya itu perguruan tinggi harus berperan. Jadi yang ingin kita elaborasi tadi ini sebenarnya lebih pada bagaimana kampus itu secara transformatif bisa meyakinkan partner ya untuk memulai inisiatif kayak jawaban gitu ya. Nah, untuk saya yang beberapa tahun terakhir ini melihat bagaimana interaksi antara pemerintah pusat, daerah, kemudian bagaimana inisiatif dari daerah dimunculkan, saya masih belum melihat mutualisme yang betul-betul memungkinkan semua berkontribusi gitu. Mas Mun bisakah cerita tentang yang tadi itu skema yang 5 tahunan kemudian bisa memfasilitasi recovery yang signifikan untuk terumbu karang, itu gimana prosesnya sampai bisa meyakinkan mitra itu? Apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya sederhana Bang Komar. Jadi pihak ini memang ada yang penting lagi adalah memang pihak pebisnis ini memang memiliki satu tujuan dalam rangka untuk bisnisnya tentu, dan ini mengeluarkan antara lain adalah corporate social responsibility. Dan kami sudah memiliki dasar penelitian sebelumnya bahwa hasil penelitian di Indonesia pada umumnya adalah aplikasi terumbu buatan ini belum berbasis riset, sehingga kami kemudian membuat satu terobosan bagaimana kita melakukan riset bersama mereka dan kita implementasikan di perairan kawasan yang sudah di-state sebagai cadangan kawasan konservasi oleh pemerintah kabupaten. Sehingga setelah kita bertemu, kami bertiga dengan government itu kemudian kita bersama-sama melibatkan masyarakat untuk kita didik, untuk kita bisa libatkan bahwa kita yakinkan kepada mereka bahwa ini bisa kita lakukan. Dan ternyata kami ada kritik mengenai transplantasi terumbu karang. Itu transplantasi karang. Itu dianggap katanya hanya sekadar ingin berbisnis karang. Nah, itu. Ya, ini memang perlu kita ada satu rembuk nasional mengenai bagaimana kebijakan nasional di dalam rehabilitasi terumbu karang. Memang transplantasi bukan satu-satunya, tetapi juga tidak ditolak mentah-mentah, karena kita harus memperhatikan bagaimana kondisi terumbu karang yang ada. Hasil yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, ada karang yang mengalokasikan energi reproduksinya untuk berkembang secara fragmentasi, tapi juga ada yang mengalokasikan energinya untuk reproduksi seksual. Jadi pada saat kapan kita itu mengetahui bahwa mereka itu mengalokasikan energi. Jadi perjalanan riset panjang kami di Pulau Panjang, Acropora yang ada di Pulau Panjang ini, mereka bisa menghasilkan planula, tetapi tidak seluruhnya mereka bisa melakukan settlement dengan baik. Nah, tetapi telurnya bisa seperti yang dipamerkan Pak Ipul itu, kami sudah sampai pada saat planula. Dan ternyata rekrutmen di lapangan sangat rendah. Tapi mereka kalau kita transplant di APR kami yang bertingkat itu, ternyata mereka memiliki satu survival yang tinggi dan pertumbuhan yang bagus. Ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa ternyata jenis-jenis ini memiliki adaptasi di dalam melakukan perkembangbiakan. Di Karimun Jawa misalnya, tentu mereka karena kondisi perairannya masih bagus ya, sehingga dibandingkan di Jepara yang kami lebih keruh ini dengan terjadi eutrofikasi, maka di Karimun ini ternyata mereka transplantasi ini juga pertumbuhannya tidak signifikan. Tetapi kami akan gunakan bahwa terumbu buatan yang dari substrat blok beton ini bisa menjadi satu penjebak larva. Nah, teknologi yang lain kita kembangkan, berarti kita harus menggunakan larva. Mas Mun, di Sulsel ini saya kira Bang Ipul juga akan cerita nanti, ada namanya metode spider ya, laba-laba itu ya yang di Pulau Bontus Padi. Lalu saya juga pernah ke Pemutaran Bali. Saya mengunjungi Bayorok,
itu. Mungkin ada kawan saya online juga. Bagaimana mereka menggunakan arus listrik lemah ya untuk menstimulasi pertumbuhan ini. Bang Ipul bisa cerita nggak ini untuk pengalaman di Spermonde ini, bagaimana lika-liku replantasi, bagaimana lika-liku pelibatan stakeholder, bagaimana pengakomodasian warga untuk menjadi bagian dari proses konservasi terumbu karang, Bang Ipul. Silakan, kalau ada. Baik, Bang Komar, Spermonde itu adalah terumbu karang yang dialiri oleh arus Arlindo dari Samudra Pasifik melintasi Selat Makassar. Dia lewat juga ke Kepulauan Spermonde dan akan keluar di Selat Lombok. Transplantasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, ada berbagai macam metode yang sudah diuji coba. Ya, baik dulu itu ada yang dikembangkan oleh LIPI dan Pak Sadarun dulu itu mencontohkan kita pada metode meja, ya. Metode meja itu ternyata memang cocok untuk nursery. Nursery itu membesarkan fragmen untuk kebutuhan coral garden sebenarnya. Itulah istilah asli dari coral garden itu adalah ketika kita membibitkan dulu di meja-meja itu baru kita grow out atau pemindahan, itu sebenarnya aslinya. Tapi tidak boleh membiarkan karang itu tumbuh di atas meja yang notabene alasnya itu adalah waring. Semuanya hancur. Semuanya punya masa dan punya waktu kapan dia akan hancur dan tergulung-gulung seperti yang sudah pernah kami lihat di beberapa tempat. Dari pengalaman itu muncul pula transplantasi yang menggunakan pipa, kemudian menggunakan beton. Sebenarnya semuanya sama saja. Bagaimana menjauhkan koral itu dari substrat supaya tidak terganggu oleh overgrowth alga, terutama pada daerah-daerah yang notabene eutrofikasi seperti Pulau Panjang tadi, ya. Kita nggak boleh menanam langsung pada substratnya, gangguannya besar sekali. Seperti Pulau Samalona sebenarnya tidak layak untuk transplantasi. Karena Pulau Samalona itu adalah pulau yang memiliki eutrofikasi yang cukup tinggi. Apapun yang kita tanam, maka pertumbuhan itu tidak akan maksimal. Apalagi kalau kita mengambil koral dari luar atau daerah yang bersih, kemudian tanam di Pulau Samalona. Kalau yang di Bontosua yang kurang lebih 4-5 kilo ke utara itu gimana? Bontosua, Pulau Badi? Ya, baik. Itu menjadi contoh yang baik ya bagi transplantasi di mana Spermonde itu punya 4 garis eutrifikasi. Nah, Pulau Badi dan Bontosua itu ada pada zona 3 disebut dengan outer middle zone. Outer middle zone itu dia dipengaruhi oleh massa air laut lepas yang lebih besar dibanding dengan massa air dari pantai. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Mars, kemudian kami awali dari UNHAS itu kerjasama dengan UNAS yang diawali oleh kita ini melihat di mana, kemudian berapa banyak bibit yang bisa tersedia, dan bagaimana metode transplant yang benar. Kita awali dulu bersama Mars. Di UNAS, Bang Ipul bisa cerita, saya selalu fokus pada bagaimana seberapa transformatif kita untuk melibatkan personil yang punya kompetensi untuk katakanlah untuk riset, untuk pengkajian karang, termasuk mengawal misalnya replantasi ini. Di UNHAS di proyek yang di Bontosua sama Pulau Badi itu seperti apa kontribusi UNHAS? Jadi UNHAS di sana ada Prof. Jamal sebagai sebagai dirjennya yang bisa menghubungkan UNHAS dengan para stakeholder yang membutuhkan itu. Kemudian di sisi bawahnya, di sisi lain kita ini ada Bu Aida, ada saya, kemudian ada Prof. Haris, ada Prof. Hairani. Itu semua orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perterumbu karangan di Sulawesi Selatan. Ya. Namun demikian, secara efisiensi tentu Mars melihat
kebutuhan dari tenaga itu untuk mengamati kondisi awal, kemudian menentukan titik, kemudian menentukan bibit, dan seterusnya, itu tentunya UNAS harus terlibat. Dengan demikian, kerjasama ini akan memberikan nilai positif seperti yang diceritakan oleh Pak Mun tadi, antara Mars sebagai pemilik modal dan CSR responsibility-nya terhadap lingkungan, dia punya kewenangan yang cukup luas. Bagaimana kerjanya dengan masyarakat? Mars meng-hire masyarakat untuk menjadi pekerja di dalam proses transplant itu, lalu merekalah yang memelihara itu secara lokal. Tapi UNHAS juga yang mengawalinya bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat, bagaimana membuat sebuah perjanjian sosial dengan masyarakat untuk bisa membackup lingkungan ini untuk menjadi baik bersama dengan Mars dan UNHAS. Kalau sekarang yang di Mars pendampingannya masih jalan atau sudah selesai? Transplant Mars itu sejak tahun 2013-2014 jalan di Pulau Badi, kemudian 2018 atau 2019 itu Mars sudah pindah ke Bontosua, dan Bontosua itu mulai dan sekarang masih tetap berlangsung untuk mereplace kembali spider rangka-rangka spider itu ke setiap titik-titik yang masih kosong gitu. Thank you Bang Ipul dan Mas Mun. Saya konsisten pada rencana awal. Kita perlu mendengarkan feedback dari kawan-kawan peserta. Ini saya sebenarnya tidak afdol untuk bacakan ini. Saya mau undang saja Pak Abdi. Siapa yang pertama ini? Pak Abdi silakan sampaikan to the point. Pak Abdi? Pak Muhammad Abdi? Ya, terima kasih Pak Komar. Ini silakan. Pak Ipul, Pak Mon, seperti yang saya sampaikan, ini kan pemerintah sedang besar-besaran melakukan upaya rehabilitasi terumbu karang, namanya itu ICRG, Coral Garden. Nah, ini dari segi saintifik, tadi kan kita dengar ada spot-spot, ada pilot project yang dilakukan di beberapa lokasi dan skalanya kecil. Nah, ketika ini dimassalisasi menjadi program nasional oleh Kemenko Maritim dengan waktu yang singkat dan anggaran yang besar, itu bagaimana ya dari segi saintifik dan teknisnya nanti, apakah itu layak, apakah itu mengandung resiko atau bagaimana? Itu saya mau dengar pendapat kedua pakar ini. Terima kasih. Saya kira Mas Abdi mau nanya ke Bang Ipul, gimana rasanya bisa ketemu siapa yang dari IMF itu waktu di Bali ya? Kan Bang Ipul yang ketemu kan? Iya. Oke, tapi sebelum itu saya mengundang juga untuk yang bertanya kedua, nggak apa-apa, biar nanti langsung aja. Pak Abdi tadi sudah, kemudian Muhammad Rais, silakan. Siap, Bang. Silakan sampaikan. Ini kalau cuma box kayaknya tidak betul ini, silakan. Oke, terima kasih. Tadi sekilas mendengar perdebatan kita atau diskusi kita banyak mempertanyakan atau adanya tidak ketemunya antara kebijakan pemerintah dengan program-program selama ini yang dieksekusi oleh kampus. Nah, dulu di Kornet, sekira semua para guru-guru kita di Kornet ada yang namanya CBM, Community Based Management. Dulu saya pikir itu menjadi harapan besar bahwa pengelolaan karang berkelanjutan itu bisa berada di tangan masyarakat sebagai user. Nah, sekarang nampaknya itu tidak terimplementasi lagi, atau masih ada jejak-jejaknya itu. Apa yang Rais mau sampaikan? Misalnya seolah-olah terumbu karang ini itu kepentingan yang sepertinya masyarakat hampir tidak berkepentingan untuk itu. Yang banyak mengintervensi adalah kita, jadi seolah-olah dia kurang luar gitu down begitu, Bang. Bukan bottom up. Jadi masyarakat seolah-olah juga mungkin hari ini dia mentransplantasi, besok dia butuh, dia sikat lagi dengan destructive fishing misalnya. Kira-kira bagaimana pandangannya? Ini menarik ini. Saya juga mungkin akan komen juga karena saya kebetulan kerja di Kormi fase 1. Jadi Bang Ipul juga tahu lah ini. Jadi secara konsepsi ini ada berapa komponen ya. Nanti kita bisa diskusikan Pak Rais. Tapi yang saya ingin bilang
Itu diharapkan itu 15 tahun proyeknya, tetapi saya kira kita ikuti juga, itu tidak mudah untuk otomatis ya, shift dari 1, 2 itu ada juga lag-nya, ada juga yang ini, dan saya kira nanti kita akan coba elaborasi. Mas Mun ini ingin menanyakan bagaimana proyek itu bisa melibatkan masyarakat supaya menjadi subjek ya dari pengelolaan, jadi tidak sekadar sebagai katakanlah penerima manfaat. Oke, lalu ada ini yang ingin bertanya juga dari Siva Helena dari Untan. Mbak Siva Helena dari Untan, dengar saya? Oke, beliau ingin bertanya Mas Mun mengenai transplantasi karang dengan metode apa nih? Lem epoxy? Ada ya? Oke. Ini bisa dicatat Bang Ipul kalau memang ada metode transplantasi dengan lem, menggunakan lem epoxy. Sip. Silakan Mas Mun, ini Mas Abi menanyakan seberapa efektif ACRG. Ya saya kira dia khawatir itu karena pasti dia akan mikir dulu kan kita fokus replantasi tiba-tiba dulu kita urus sampah ya, tiba-tiba belakangan fokus di replantasi karang lagi. Ini gimana nih Mas Mun? Bang Ipul. Baik, terima kasih Bang Komar ya. Pertanyaan dari Bang Abdi, ini mewakili Iskindo atau mewakili pribadi ya? Pertanyaannya ya. Sangat ini strategis ya. Ya. Jadi ICRG itu pada awalnya saya berharap banyak bahwa ini menjadi satu momen penting di dalam konservasi terumbu karang. Tetapi sejak awal ternyata menghadirkan para saintis dari NOAA misalnya tidak seluruhnya bahwa teknologi itu bisa ditransfer di Indonesia dengan baik. Saya juga berharap bahwa sesungguhnya keberhasilan di beberapa lokasi itu kemudian diadopsi untuk bisa dikembangkan di perairan yang menjadi pilot project-nya. Namun ternyata tidak, jadi tidak seluruhnya itu bisa dikatakan bahwa teknologi kita bisa diaplikasikan di sana. Sebenarnya antara lain kita di sini lebih banyak tujuannya adalah kalau tidak salah PEN yang Bang Komar ya, PEN apa itu? Kalau tidak salah itu apa? Program ekonomi nasional apa? Iya. Dibuat masif, dibuat ada banyak lokasi yang menanam itu. Ya, PEN, dan itu setelah saya mendengar bahwa yang terlibat dikhususkan adalah teman-teman yang mereka yang terdampak pandemi ini di Bali, gitu ya, di kawasan yang sehingga ketika kita berbicara seberapa efektif, ini pemerintah sedang mengevaluasi. Kami sendiri tidak terlibat di dalam evaluasi itu. Awalnya teman-teman P2O LIPI meminta saya sebagai peneliti untuk menilai tempat-tempat mana yang efektif untuk dilakukan satu rehabilitasi atau dilakukan satu implementasi ICRG. Namun demikian karena saya dari perguruan tinggi dan tidak merupakan penduduk di Bali, maka itu dibatalkan juga. Jadi artinya ini kalau saya ini bukan curcol ya, bukan curhat, tetapi ICRG ini menurut saya belum sungguh-sungguh untuk menjadi satu program untuk konservasi terumbu karang di Indonesia. Saya selalu menekankan. Mas Mun, ini kita perlu mendengarkan langsung dari Bang Ipul ini. Saya lihat persis waktu itu beliau yang memberi penjelasan ke bosnya IMF. Bang Ipul. Ya, baik. Bung Komar dan teman-teman sekalian, event IMF dengan APEN ini beda. IMF itu sebelum IMF kita sudah uji coba bagaimana membuat coral garden
pada tahap awal di Nusa Dua tahun 2015. Setelah 2018, IMF 18 atau 19, mohon maaf kalau ada salah, 19, itu saya juga menyumbangkan giant clam dari Marine Station Unhas sebagai produk unggulan kita untuk melindungi lingkungan. Saya bawa ke sana giant clamnya untuk membuat membentuk sebuah coral garden. Jadi transplantasinya berupa pada rangka spider yang sudah dikembangkan lebih awal di Makassar, di Pulau Badik, kemudian diadopsi ke sana, dan ownernya juga hadir di situ. Nah, sekarang dari pengalaman itu, Kemenko Maritim membuat sebuah program yang lebih besar lagi, lagi-lagi di Bali, dengan menerapkan program PEN ini supaya dampak COVID, dampak ekonomi akibat dari COVID itu bisa teratasi dengan adanya suatu dana-dana kucuran untuk masyarakat gitu ya istilahnya ya. Saya terlibat di situ sebagai pemberi pertimbangan. Saya hadir sebagai memberikan pertimbangan, memberikan pencerahan kepada para stakeholder yang pelaksana di sana. Satu catatan saya, ketika saya melihat ada suatu hidrooceanografi yang ada di tempat itu, sepertinya ini belum dilakukan survei pendahuluan. Saya katakan seperti itu. Ini contoh ya. Transplantasi koral ada di arus yang kencang coba. Ini dislokasi sebenarnya. Membuat mungkin lokasi yang lain tepat ya, tapi pada saat saya ditunjukkan di mana nanti transplantasinya Pak, di sana katanya saya melihat adanya ombak besar arus. Koral itu punya kapasitas biologi di mana untuk bertahan dan tumbuh. Kalau kita hanya menempatkan koral hanya untuk bertahan, kemudian kalau dia tidak mampu bertahan dan dia mati akibat dari hidrooceanografi yang terlalu besar di situ, saya yakin dan percaya dia tidak akan tumbuh dengan baik dan benar. Oke. Tapi ini kan program besar. Tapi ini kan program yang akomodatif, ada banyak dilibatkan pihak ya. Betul. Tapi banyak dilibatkan orang, tapi belum sempat memberikan pertimbangan. Ini program itu sudah langsung dikucurkan dan penanaman gitu. Jadi alangkah bagusnya mungkin program berikutnya, saran saya nih sebagai orang yang mungkin mohon maaf ada sedikit pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Alangkah bagusnya memang ada pemilihan lokasi, kemudian mencari menemukan bibit yang banyak ya untuk itu, kemudian memobilisasi masyarakat agar bagaimana caranya masyarakat kita berikan pendidikan secara teknis untuk memegang karang aja ada teknisnya, karena karang itu punya biologi yang polip yang kecil gitu, yang sangat sensitif sekali. Oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak termasuk kampus atau stakeholder lain itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pertimbangan positif bagaimana dan di mana gitu. Bagaimana, di mana dan apa. Tiga pertanyaan ini yang perlu kita berikan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan itu. Oke, Bang Ipul, thank you. Saya kira ini menjawab secara gamblang ya apa yang kita raba di balik beberapa program atau yang sedang didengungkan oleh pemerintah. Dalam praktiknya rupanya tidak seperti yang kita bayangkan ya, bahwa kalau itu merupakan program nasional harusnya memang betul-betul akomodatif, kemudian bisa efektif dalam pelaksanaannya. Bisa jadi Bang Ipul dan Mas Mun, ini karena situasi pandemi, kalau waktu saya di Aceh dulu ada namanya case forward, jadi case untuk kerja-kerja yang spontan gitu. Jadi bisa jadi seperti ini ya yang ada di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah saya kira sudah 1 jam kita ini, bahkan lebih ya, lebih. Saya masih antusias untuk mendiskusikan, saya menyebutnya deep dive, untuk kita bisa dengan pakar Bang Ipul, Mas Mun untuk menggeledah ini isu-isu karang dan dimensinya.
Saya masih bisa online. Mas Mun masih bisa online kan? Masih bisa live? Oke, iya. Masih. Ya. Bang Ipul masih kan? Ya, kita mungkin akan tutup 30 menit karena ini mau buka puasa juga di Makassar, dan mungkin saya ingin memberikan tanggapan juga mengenai pelibatan masyarakat. Tadi Rais menyebut bagaimana pihak luar sejauh ini ternyata lebih dominan, kemudian tidak memberi kesempatan kepada orang dalam untuk betul-betul mampu sebagai subjek. Kalau bicara Kormed misalnya, Coral Reef Rehabilitation Management Program 99 sampai 2003, saya tahu persis. Di situ ada penguatan kelembagaan, ada public awareness, ada Coral Reef Information Training Center, ada law enforcement, dan yang tadi itu yang disampaikan Pak Rais adalah community based management. Saya kebetulan fasilitator di Takabonerate di Rajuni. Dan memang perlu pendekatan komprehensif ya untuk bagaimana stakeholder ini mengambil bagian, mengkontribusikan penegakan hukum, risetnya, dan seterusnya. Itu sangat ideal menurut saya. Sampai 2003 proyek selesai, Pemda kelabakan untuk memanfaatkan fasilitas yang ditinggalkan oleh Kormed. Misalnya kapal patroli itu kan high cost ya Mas Mun, Bang Ipul. Jadi ada kesan bahwa they are not ready to handle ya, handing overnya tidak ini. Saya kira kita terbuka saja. Ini mungkin PR untuk kita ke depan. Bagaimana betul-betul bisa menyiapkan ya stakeholders untuk mampu mengelola itu. Teman-teman sekalian, saya mengundang siapapun untuk bisa memberikan opini mengenai ini. Ada kawan saya sebut satu-satu misalnya kalau bisa ini ada Om Ewing di Kolaka. Apa kabar Om Ewing? Jadi beliau ini Mas Mun LSM di sana yang juga antusias menjalankan transplantasi karang. Ewing Hawaludin, kemudian ada juga beberapa ini kawan saya. Tadi ada saya lihat Pak Samuel Konjol ingin memberikan tanggapan. Pak Ketua Iskindo Papua Barat, silakan. Jika ada yang ingin disampaikan ke Mas Mun, ke Bang Ipul tentang katakanlah dimensi berkaitan terumbu karang. Nanti untuk kawan-kawan di Timor Leste, mungkin kawannya Mas Mun, kawan kita semua, kalau ingin memberikan tanggapan silakan. Ini saya lihat ini ada berapa ini yang online, silakan kalau ingin memberikan feedback atau perspektifnya mengenai terumbu karang. Pak Ketua Iskindo Papua Barat. Ya. Silakan. Baik Pak Komar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua pakar yang kami hormati, teman-teman Iskindo. Selamat sore, ini di Papua sudah malam. Oh, semalam. Malam. Ya, semalam ya. Ya, jadi bisa kita melihat bisa aktif video kah? Ya. Aktif video saja. Siap. Ya. Silakan. Artinya apa? Rehabilitasi koral ini artinya apa? Sejak program Kormep 1 itu sudah berjalan baik. Seperti di Papua Barat itu di Raja Ampat memang berjalan baik. Cuma setelah adanya Undang-Undang 23 pengalihan kewenangan ke provinsi, ini juga masih kita jumpai ada ya mungkin di media-media kita semua bisa ikuti baca ada terjadi kapal nelayan yang tabrak karang atau naik di rep, terus kemudian kasus Kaledonia. Nah ini bagaimana itu harus ada kompensasi begitu sehingga kita bisa menilai suatu sumber daya dalam hal ini terumbu karang yang mungkin berapa hektar itu rusak sehingga ada kompensasi ke daerah. Kemudian kendala kami juga ini terbatas dengan masalah pendanaan ya. Ini apalagi kalau kita bicara konservasi, bukan hanya terumbu karang, memang kita ketahui bahwa Papua Barat ini sangat berkontribusi dalam pembentukan kawasan konservasi secara nasional. Jadi banyak sekali artinya ada ditemukan juga masih ada kegiatan-kegiatan destructive fishing yang artinya di dalam
kawasan konservasi atau KKD, kawasan konservasi daerah itu sendiri. Jadi saya pikir mungkin harus ada kompensasi begitu sehingga daerah ini juga harus bisa ini, karena setelah pengalihan ini ya teman-teman di kabupaten kota ini sudah ya artinya mereka hilangkan gitu angkat tangan, ya ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Mungkin hal-hal begini yang mungkin coba kita Iskindo ini bisa mencari solusi yang baik. Saya pikir waktu Kormap 1 itu luar biasa sebelum Undang-Undang 23 ini berjalan, mantap sekali. Tapi setelah pengalihan ke provinsi, provinsi juga terbatas dengan anggaran, dengan sumber daya. Ini ada pembentukan kawasan konservasi yang banyak lagi ya. Ini memang menghambat kita di Bang Sam, ini kita di Pak Sam, ini ya. saya dengar di beberapa rilis kualitas terumbu karang di Papua Barat itu significantly increase, meningkat. Seperti di Raja Ampat, seperti di sekitar Sorong itu harusnya kita patut berbangga ini, Bos. Iya, memang ini tapi ada banyak aktivitas bom juga yang berjalan juga. Artinya kalau ya masih ada ini yang harus kita pikirkan. Saya pikir begitu Pak Komar. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Sam. Ya, saya termasuk yang optimis dengan Papua Barat karena banyak laporan menyebut bahwa progres terumbu karangnya sangat bagus. LIPI pun mengakui 2018 itu masih sangat bagus. Tapi yang namanya challenge, saya kira ke depan ada banyak hal yang kita harus antisipasi ya mengenai bagaimana ruang-ruang eksploitasi itu diciptakan. Apalagi belakangan ini ada undang-undang berapa? 27 2021 undang-undang cipta karya, cipta kerja, itu saya kira perlu diantisipasi. Oke, kawan-kawan sekalian, silahkan jika ada yang ingin memberikan komentar, feedback. Saya mengundang untuk semua, silahkan jika ingin memberikan update, memberikan pandangan lain, atau memberi informasi baru begitu. Saya senang sekali pesertanya ini sekitar 40. Saya pikir target kami untuk bagaimana berinteraksi dengan teman-teman sudah disiapkan. Hanya saja memang untuk beberapa hal ini sangat bergantung pada konteks apa yang ingin kita utarakan. Oh, apakah Mas online kawan saya Muhammad Prima? Pak Mat? Masih ada kah? Halo. Halo. Mana Pak Mat? Halo. Saya kan? Ya, saya tadi cari-cari, saya mana ini tidak ada, rupanya ada. Silakan Omat, saya tahu persis Bapak ini menghabiskan waktu bertahun-tahun di Maluku Utara untuk cerita-cerita soal karang, bagi-bagi kah? Iya, saya sebenarnya sedikit soal proyek ICRG tadi itu menarik karena itu angkanya besar sekali. Saya belum tahu karena dia belum lari ke Indonesia Timur, masih fokus ke Bali, utamanya Bali ya. Iya, masih Bali ya. Cuman saya concern saya sama dengan Pak Saiful tadi bahwa apa ada riset gitu sebelumnya, karena ini dananya besar sekali. Jangan sampai karena kita ngejar proyek pajak, ini kan sebenarnya proyek padat karya sebenarnya untuk investasi ya. Nah, cuma sejauh mana riset pendukungnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi dengan proyek ini bisa digelontorkan sekian banyak uang untuk mengantisipasi paling tidak mengurangi beban masyarakat terkait untuk pandemi ya dari sisi pendapatan. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian proyek padat karya ini tidak memperhitungkan hal lain, misalnya monitoring. Kan selama ini memang kalau kita bicara salah satu menurut saya persoalan terbesar adalah setelah proses transplantasinya adalah monitoringnya, dan banyak tidak dilakukan gitu karena sifatnya mungkin lebih ke seremonial. Kita nanam 500 bibit segala macam. Setelah itu hampir tidak jarang dilakukan monitoring, sehingga menurut saya itu juga menjadi masalah gitu. Nah, untuk Indonesia Timur saya nggak tahu ya risetnya udah dilakukan atau belum, tapi dari pengalaman saya dari beberapa site yang saya kerja,
katakanlah saya yang hampir 10 tahun terakhir di Banda misalnya, itu tingkat rekrutmennya sangat tinggi sekali. Jadi beberapa kali proyek transplantasi ke sana itu saya menolak gitu. Saya bilang ngapain kalau kalian belum lihat, karena saya sehari-hari saya melihat bagaimana proses proses rekrutmennya begitu bagus, begitu cepat. Memang ada kerusakan, tetapi dengan proses rekrutmen yang begitu cepat, saya pikir itu kemudian seperti membuang garam ke laut gitu. Sementara kadang-kadang tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Di mana sih bibitnya diambil gitu? Ya alasan mereka ya udah ada banyak bibit ya. Kalau bibitnya memang terumbu karang bagus di sana, kenapa lagi harus ada transplantasi? Jadi memang apa yang disampaikan Pak Ipul itu sangat baik, bahwa riset awal itu sangat penting untuk menentukan lokasi, itu paling penting sekali gitu. Jadi tidak sekedar terutama di Indonesia Timur ya, karena memang kompleksitas arus di Indonesia, Maluku, Papua itu sangat kompleks yang memungkinkan untuk rekrutmennya lebih bagus gitu. Mungkin ada, tetapi dia lebih banyak, mungkin kita tidak bicara transplantasi, tapi mungkin metodenya lain misalnya. Kalau dia distribusi planulanya bagus, sebaiknya memang substratnya yang kemudian kita fokus ke substratnya, bukan ke transplantasinya, karena itulah itu mungkin lebih baik karena kita mengandalkan planula yang memang secara biologi memang dia sudah beradaptasi baik dan dia memang situ habitatnya gitu. Nah, itu mungkin lebih penting. Nah, tapi juga memang salah satu yang penting juga bahwa dari proyek itu adalah edukasi gitu. Jadi sebenarnya edukasi tentang terumbu karang itu sendiri gitu. Jadi bukan persoalan menanam terumbu karangnya yang masif, tetapi edukasi terhadap masyarakat juga sifatnya masif, seperti juga melakukan transplantasi terumbu karang. Karena kalau tidak didasari edukasi yang kuat juga, ya sama saja gitu kan. Jadi terutama daerah-daerah yang masih sangat bagus gitu. Karena yang pertama adalah kita harus merubah mindset orang gitu. Bahwa jangan sampai, karena dasarnya ini adalah untuk proyek padat karya, jadi orang berpikir pendapatan. Padahal sebenarnya proyek transplantasi itu sebenarnya bukan arahnya ke situ sebenarnya. Itu kan lebih ke perbaikan mata pencaharian gitu ya. Betul. Jangan sampai kemudian itu menjadi akhirnya orang rame-rame mengatakan daerah saya perlu ini, daerah saya perlu ini, padahal mungkin nggak perlu gitu. Nah, ini juga memang butuh kajian ya. Artinya pemerintah dalam hal ini melihat ini butuh kajian. Saya tidak tahu apakah mereka sudah lakukan atau tidak, tetapi kalau untuk Indonesia Timur saya pikir perlu dilakukan dengan baik. Jadi jangan sampai kita seperti menggarami laut aja. Saya kira itu pendapat saya. Iya. Thank you, Bos. Saya kira penting ini justifikasi untuk katakanlah pendapat penguat begitu ya untuk misalnya bagaimana idealnya ya sebuah proses ya kita sebut saja upaya konservasi begitu di sana. Oke, teman-teman sekalian, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ini untuk kita bisa elaborasi lagi poin-poin mana yang kira-kira perlu diberi garis tebal untuk kita bisa jadikan konklusi di kita hari ini. Mas Mun, ini tanggapannya ini apa yang disampaikan Bung Mat tadi itu saya kira penting juga untuk kita cermati. Ya. Aku setuju katanya. Saya rasa ya, Bang, tadi yang disampaikan oleh Bang Kore Bima itu adalah prinsip-prinsip yang sedang kita ingin menjadi pandangan bersama para pegiat, para stakeholder untuk pengelolaan terumbu karang di Indonesia. Jadi saat ini cara pandang kita masih berbeda-beda dan tujuan kita masih tidak fokus kepada itu. Jadi masih ada tujuan yang bersayap. Nah, ini yang kemudian tidak akan. Jadi memang kita perlu mendesain, jadi ada satu roadmap dalam misalnya 5 tahun ke depan itu mau bagaimana. Dan setiap lokasi memiliki satu permasalahan, memiliki satu karakteristik tersendiri. Saya paham bahwa di Karimun Jawa juga ternyata bukan transplantasi yang tumbuh dengan baik, tetapi adalah anak-anak karang yang menempel di substrat itu mereka justru pertumbuhannya terbaik di Asia Timur. Jadi kami seperti sebagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh Bang Ipul dan teman-teman di Unhas, kami juga ada satu kolaborasi yang saat ini kita sedang submit ke Coral Reef, yaitu kita ingin membandingkan pengaruh letak lintang ini terhadap pertumbuhan juvenil karang dari Taiwan sampai Australia. Dan itu terumbu karang atau karang yang ada di
di dekat dengan ekuator ini memiliki pertumbuhan yang tinggi. Jadi antara lain sampelnya adalah di Manado dan di Karimun Jawa. Dan di Karimun Jawa ini saya juga amazing. Ternyata bukan transplantasi yang tumbuh dengan cepat, tapi juvenil karang. Jadi sekali lagi memang pemilihan lokasi ini harus hati-hati berdasarkan satu riset sebelumnya, dan harus pula nantinya kita harus ada pemeliharaan, monitoring, dan ini dilakukan oleh masyarakat. Kita tidak bisa kalau orang dari luar harusnya selalu melakukan satu campur tangan di dalamnya. Kita mengantarkan. Justru itu Bang, nanti tujuan dari kampus Merdeka itu saya setujunya adalah nanti harusnya ada tiga bulan mahasiswa itu di luar. Jadi sekolah di luar. Antara lain adalah mereka bisa jadi volunteer, mereka bisa jadi magang, mereka bisa bekerja di lapangan, KKN tematik, yang nantinya adalah terkait dengan kegiatan. Dan ini program studi kelamatan saya rasa sangat tepat. Dan itu sudah dilakukan ya di sana ya, di Undip ya? Ya, kami rintis itu dan ternyata bergayung sambut dengan Mas Menteri yang punya kebijakan begitu. Jadi ini sangat bagus dilakukan. Mas Mun, untuk sustainable. Alumni UNAS tadi itu saya ikuti, ada yang komen gini, ya udahlah itu kampus Merdeka kan meminta mahasiswa untuk familiar dengan internet. Jadi kalau demonstrasi nanti tidak lagi ke lapangan tapi di internet ada demonstrasinya. Tapi bisa ya, udah bisa nyelam ya, serta mahasiswa dibawa ke lapangan ya? Iya, bisa. Bisa ya? Itu kapan? Bisa, saya rasa. Kapan dilakukan? Iya, Mas. Kapan dilakukan? Gimana, Mas? Kapan dilakukan? Untuk apa ini? Nyelam. Sudah pernah? Nyelam yang mata kuliah itu kami lakukan di bulan-bulan ini sebelum puasa ini. Kami lakukan dalam jangka yang pendek dengan mengikuti prokes, sehingga kita antara lain ini karena di lapangan. Jadi beberapa teman yang misalnya di program studi geodesi mereka melakukan pengukuran di lapangan masih berjalan, tetapi kita tidak di kelas. Jadi ini memang kita membatasi di lapangan, begitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Mun. Dan kawan sekalian, saya terus terang masih ingin berlama-lama diskusi ini, tapi rasanya waktu juga yang membatasi kita. Tapi sebelum itu, saya masih berharap ada semacam statement tambahan untuk kawan-kawan yang ingin mengutarakan atau ingin menyampaikan perspektifnya mengenai terumbu karang. Bagaimana konservasi terumbu karang ini bisa menjadi harapan untuk masa depan bangsa. Jadi pikiran saya begini, kita tidak bisa lagi hanya sekadar bicara tentang dapat proyek baru, bikin kegiatan transplantasi karang, kemudian proses transformatifnya tidak dibetulkan. Jadi kira-kira cara yang paling efektif itu seperti apa? Nah, tadi ini contoh dari Undip, saya kira luar biasa, melibatkan beberapa stakeholder dan bisa menggaransi bisa menghasilkan yang sangat bagus. Di Unhas, saya tahu persis Bang Ipul sangat intens memfasilitasi misalnya atau memperkuat kapasitas pada proses pemasangan replantasi karang menggunakan model spider, dan ini tidak serta-merta tiba, tapi memang ada kajian. Pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa dijalankan di tempat lain supaya bisa masif dan bisa menambah ya katakanlah luasan terumbu karang kita gitu. Saya ingin mendengar sebenarnya ini dari Kolaka, Mas Ewing. Mas Ewing, cerita dulu sebelum tutup ini bagaimana status, bagaimana kesiapan daerah mengambil peran untuk merawat, untuk menjaga, untuk mengembangkan transplantasi yang sudah dilakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya mewakili mungkin teman-teman dari Teluk Bone. Saya membawa Teluk Bone. Kalau persoalan bagaimana peran pemerintah, saya pikir hampir sama. Sejak ditariknya kewenangan daerah ke provinsi, saya pikir berbicara bagaimana perawatan dan penanganan ruang laut di kabupaten itu sudah berkurang. Permasalahannya hampir sama dan tentunya ini yang menjadi persoalan besar untuk kami yang notabene bukan
basic kelautan, tapi cuma karena persoalan melihat ada potensi yang bisa kami kerja dan kami lebih dekat dengan laut, ya, makanya kami bersepakat untuk sedikit memulai aktivitas transplant dan aktivitas bawah air. Oke. Beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2013, Kabupaten Kolaka Utara pernah melakukan pencapaian rekor muri transplant terbanyak kalau tidak salah, kurang lebih 33.333 bibit. Cuman ya hampir sama. Permasalahan yang ada adalah kegiatan yang sifatnya seremoni ini, tidak ada penanganan setelahnya. Jadi kebanyakan modul yang diturunkan kemarin itu menjadi sampah. Seharusnya siapa yang harus follow up itu? Saya melihat begini, Kak. Beberapa kebijakan daerah hari ini itu hanya, kalau saya mau bilang, sifatnya cuma menyelesaikan program. Artinya tidak disertai dengan kajian, tidak disertai dengan analisa awal. Capaian yang sebenarnya ini harusnya apa? Di beberapa kebijakan yang diambil, termasuk mungkin dengan pencatatan rekor muri kemarin, itu tidak disertai bahwa memang targetannya adalah pemulihan ekosistem bawah laut, kemudian disertai dengan bagaimana monitoringnya, bagaimana dengan melihat apakah dia program ini sudah tepat atau tidak, kegiatan itu sudah tepat atau tidak. Itu yang menjadi anunya, kan. Artinya beberapa kebijakan yang dilakukan di sini itu kebanyakan sifatnya penyelesaian ini saja, menyelesaikan program saja, tidak sertai dengan bagaimana ke depan intinya terlaksana kegiatannya. Oke. Begitu yang. Saya kira ini pertanyaan reflektif juga sebenarnya. Kita tidak ingin Bang Ipul, Mas Mun yang melakukan fungsi monitoring. Harusnya ada yang disiapkan orang atau katakanlah tenaga di setempat itu yang bisa melakukan fungsi monitoring. Saya kira begitu ya. Itu saya kira saya. Nah, jadi harus tidak sekadar menanam, tidak sekadar replikasi, pemikiran bagaimana mengantisipasi pasca tanaman monitoring. Ini ada tanggapan dari kawan saya Pak Imran Lapung. Kayaknya beliau angkat raise hand. Pak Imran, ada yang ingin disampaikan? Beliau Iya silakan. Bang. Terus terang menarik sekali diskusinya, apalagi bertemu dengan para pakar ini ya, terumbu karang ya, yang kita sudah kenal, Pak Ipul, Mas Mun, kemudian tadi ada Bang Mat juga, terkait dengan monitoring yang disampaikan tadi, ada masalah tentang monitoring hasil transplantasi gitu ya. Jadi saya kemarin dengan beberapa teman dari mungkin ini bisa share dari SITEK Balikdiwa, sekarang Institut Teknologi Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Kemarin dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan bagaimana sebenarnya monitoringnya. Makanya kami coba membuat terobosan, misalnya potensi-potensi daerah atau wilayah setempat, misalnya taruhlah di Baranglompo, kita bisa mengidentifikasi beberapa anak muda yang punya interest yang sama ya, misalnya mereka suka diving, kemudian mau menjadi guide. Nah, itu yang kita coba tingkatkan kapasitasnya, kemudian kita coba carikan fundingnya untuk misalnya belajar bagaimana transplantasi karang ya, melihat dari tentunya dengan basis riset dulu ya. Makanya kemarin kita coba menggandeng juga Mars sehingga mereka bisa memberikan peningkatan sumber daya kapasitas, sehingga mereka tahu bagaimana memonitoring apa transplantasi itu dan bagaimana monitoring selanjutnya. Dan ini menjadi bagian dari program kerja mereka yang bisa berkelanjutan begitu. Jadi kita coba ciptakan lokal hero begitu. Ya, lokal hero, orangnya agen lokal yang seterusnya bisa bekerja. Karena kalau misalnya seperti kayak Bang Ipul, Mas Mun, mungkin teman-teman mahasiswa yang
setelah sarjana mungkin tidak fokus lagi ya, atau mungkin sudah bekerja di tempat lain, sehingga energi untuk misalnya kegiatan-kegiatan konservasi seperti terumbu karang itu perlu memang ada orang-orang lokal yang tinggal di situ yang bisa menjadi penggerak seterusnya begitu. Saya kira itu salah satu yang bisa ditempuh ya terkait dalam Mas Ik menjawab persoalan edukasi dan bagaimana teknis monitoring ke depan. Saya kira begitu Bang Komar. Terima kasih. Ya, maaf ini saya nggak bisa live karena lagi di jalan. Jadi sulit sambil bawa kendaraan. Selain sebagai akademisi Sisdek Balikdiwa, beliau ini instruktur selam. Jadi saya nanti kepikiran untuk menghadirkan instruktur selam untuk bisa merefleksi lagi beberapa hal, dan saya kira bukan hanya soal replantasi, ada banyak hal yang kita bisa bincangkan. Saya senang sekali kawan-kawan masih stay di sini, dan kita masih perlu mendengarkan statement kunci dari closing statement dari Mas Mun dan Bang Ipul. Saya sekali lagi mengundang kalau ada yang ingin memberi feedback baru, khusus untuk kawan-kawan, saudara-saudara kita di Timor Leste. Thank you for joining. Terima kasih banyak sudah bergabung. Saya diinfo Mas Mun kalau ada banyak yang tertarik untuk join. Saya bilang sekali lagi kalau kesempatan ini luar biasa, kita bisa mendengarkan banyak hal dari narasumber kita, dan tentu mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan saudara-saudara kita di Timor Leste. Saya ingin memberi sedikit komentar juga tentang bagaimana betapa banyaknya ya program-program atau proyek-proyek kita saat ini itu yang tidak menekankan pada persiapan sosial, tidak menekankan pada perlunya penyiapan pengelola lapangan yang bisa mengambil inisiatif untuk handing over begitu ketika proyek selesai. Saya langsung ingat kalau misalnya terumbu replantasi yang dibikin seperti menanam mangrove yang dibiarkan begitu saja, betapa ruginya kita begitu ya kalau sekadar nanam dan meninggalkan, Mas Mun. Dan untuk saya yang belakang ini banyak menggeluti misalnya bagaimana transformasi kapasitas. Saya melihat memang banyak program kita ini kan lebih pada teknokratik ya, top down. Jadi semuanya top down sehingga kesiapan daerah, kesiapan kita sebagai subjek harapannya tadi itu tidak dimunculkan. Bang Ewi, masih ada yang mau disampaikan sebelum saya serahkan ke Mas Mun? Ya Kak, saya sebelumnya mau bilang begini, saya ini bukan orang kelautan Kak, bukan orang perikanan. Saya alumni HI Unhas, yang mungkin belakangan ini menghabiskan waktu kebanyakan di laut. Nah, saya dan teman-teman di Patampanwa Diving Club Kolaka Utara itu sekarang mencoba, karena memang pemerintah daerah tidak cukup punya kekuatan untuk mensupport kegiatan kami secara langsung. Jadi kami mencoba mengambil garis langsung ke desa. Jadi kami bermitra dengan desa untuk pengelolaan ruang lautnya. Jadi wisata desa. Pariwisata desa. Jadi itemnya banyak Kak, ya transplant dan lain-lain. Kami lakukan di situ. Jadi termasuk dengan pendampingan masyarakat desa yang kami lakukan dengan Pak Muhammad Rais hari ini. Ya. Saya pikir itu Pak. Artinya kami mencoba yang lebih dekat dengan lokasi gitu. Saya kira inspiratif, dan ini juga harapan kenapa forum ini disiapkan. Ya, kita ingin mencari titik temu bahwa ketika bicara konservasi terumbu karang, bicara masa depan kita di laut, niscaya adalah perlunya adanya kolaborasi. Dan tadi Mas Mun juga saya kira luar biasa mengatakan bahwa harusnya kita bisa mandiri, kita bisa mulai sendiri, setelah itu baru kita bisa yakinkan orang untuk bisa terlibat atau berpartisipasi. Baik, kalau tidak lagi yang ingin menyampaikan komentarnya, saya mengundang Bang Ipul untuk closing statement, mengundang untuk beliau bisa katakanlah seberapa optimis ya Bang Ipul sebagai akademisi, sebagai peneliti karang, sebagai bagian dari Unhas, memandang masa depan terumbu karang kita. Setelah itu baru saya mengundang Mas Mun untuk pertanyaan yang sama. Silakan. Baik, Bung Komar, teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati, pada sore hari ini saya ingin katakan begini, untuk membuat suatu perlakuan terhadap organisme, kita harus tahu organisme itu apa, kemudian kita harus tahu juga fisiologinya seperti apa. Oleh karena itu, dengan dasar biologi itu kita mampu memperlakukan organisme itu seperti minimal sealamiah mungkin. Yang kedua, saya cukup gembira karena sudah banyak orang-orang para
generasi kita ini yang berkecimpung di laut dan terumbu karang khususnya, sehingga luas terumbu karang Indonesia itu paling tidak di-cover oleh kita-kita ini yang punya semangat untuk ke laut. Kemudian saintis itu tidak hanya ada di universitas. Saya pikir banyak teman-teman saintis juga yang berkecimpung di dunia sainsnya itu di luar dari universitas. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan dan bekerja sama satu sama lain, karena yang paling kurang di kita adalah membuat sebuah kolaborasi yang menjadi menghasilkan sesuatu. Ini yang kurang. Saya pikir ini momen yang cukup, Bung Komar. Bung Komar bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman lain. Ayo kita bikin lagi satu kelompok gitu, entah kelompoknya apa, apakah pemerhati atau kumpulan dari saintis atau pemerhati terumbu karang yang berada pada lokal knowledge atau grup-grup tertentu. Ini penting sekali karena sepertinya saya tercerai-berai semua ini para orang-orang yang pemerhati ini dulunya disatukan oleh Formap, dulunya disatukan oleh program. Sekarang kita bekerja sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin bacakan sedikit pantun yang sudah saya susun dari pagi. Ada pantunnya. Ya, Safyuddin Yusuf, Ramadan, Mei 2021. Biodiversitas untuk masa depan. Saya awali Indonesia, kita punya biodiversitas yang sangat kaya, kawasan yang kaya biodiversitas, tapi masyarakat yang miskin belum tuntas. Diskusi laut hangat dan mengglobal, belum bisa membangkitkan ekonomi lokal. Laut sebatas diskusi kaum berdasi, alur pemikiran tanpa aksi, sumber daya laut kita kian terdegradasi. Pedoman dan aturan yang menumpuk, tak tersosialisasi secara luas, ditinggal bahkan menjadi lapuk. Hukum di meja wacana, tak mungkin memberantas destructive fishing yang terencana. Kemana penggiat laut? Jangan takut melaut seperti nenekku pelaut. Kemaslah laut sebagai tumpuan agar tetap menjadi harapan untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ipul. Luar biasa. Ya, silakan Mas Mun. Saya kira ini agak berat buat Mas Mun. Nanti karena harus bikin pantun kayaknya ini setelah mendengar Bang Ipul kayak tadi itu. Silakan. Saya sudah lama tidak menjadi penyair, sekian terus kemudian menjadi penyiar, dan kemudian sekarang harus mensiarkan transfer of knowledge kepada teman-teman lainnya. Jadi biarlah yang jadi penyair Bang Ipul aja ya. Jadi terima kasih Bang Komar. Jadi dengan berakhirnya satu diskusi ini, yang perlu kita tarik adalah satu kerjasama model ABCG, akademisi, pebisnis, community, dan government, itu nanti akan bisa menjadi sustain kegiatan-kegiatan pengelolaan atau perlindungan ekosistem terumbu karang. Karena mereka mesti mempunyai kepentingan-kepentingan yang tentunya kepentingan ini akan terus-menerus terjaga. Akademisi akan menghasilkan satu pembelajar yang mereka butuh belajar di masyarakat, kemudian juga nantinya transfer of knowledge kepada masyarakat, dan juga menghasilkan sebuah impact tentunya, sehingga nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pebisnis memiliki kepentingan, contohnya seperti kami menggunakan PLN ini saat ini adalah menjadi pertama kali PLN mendapatkan proper emas untuk karena ada compliance peningkatan keragaman hayati di Pulau Panjang. Itu adalah kepentingan yang sangat ini. Mereka akan membelanjakan uangnya untuk kepentingan sifatnya adalah keragaman hayati. Kemudian community, kita bisa mendidik mereka, dan mereka lah komunitas lokal itu yang nanti akan meneruskan, memonitor, memelihara. Ini yang harus kita maintain terus-menerus, sehingga perguruan tinggi lokal ini juga sangat berperan penting di sini untuk selalu bersama dengan masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat kita tidak lepas dengan penelitian kita, sehingga bersama-sama bisa bersama. Dan yang terakhir government itulah saya rasa
Undang-Undang Nomor 23 jangan menjadi kendala. Saya selalu sampaikan kepada pemerintah daerah, harusnya menjadi satu pembagian tugas yang baik, sehingga kabupaten jangan terus kemudian melepas tanggung jawabnya, tetapi harusnya diberikan wewenang tugas untuk tetap melakukan kegiatan meskipun pendanaannya dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah pusat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, sebenarnya ini adalah tugas kita bersama, fardu ain. Jadi ini tidak lagi fardu kifayah. Karena di dalam Ar-Rahman disebutkan yakhruju min huma lu'lu'u wal marjan. Ini adalah kita memiliki satu perhiasan, kita memiliki terumbu karang yang keluar dari pertemuan dua perairan yang asin dan tawar ini. Sehingga kita harus selalu berupaya untuk fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Jangan sampai Tuhan meledek kita seperti itu. Jadi kita selalu memanfaatkan nikmat ini dengan penuh syukur, dan caranya adalah melakukan pengelolaan secara berkelanjutan. Demikian Bang Korman dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami bukan pakar, tetapi kami adalah bersama-sama berkontribusi untuk membangun terumbu karang. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Mun dan Bang Ipul. Bang Ipul tadi menyampaikan rima yang luar biasa untuk puisinya. Mas Mun mengunci kita untuk betul-betul reflektif pada ayat-ayat ya, untuk melihat bahwa ini memang sudah digariskan di kitab suci bagaimana kita harus menjaga laut kita, bagaimana kita memberikan atensi dan membuatnya bisa berguna untuk kita semua. Mas Mun dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini mewakili kawan-kawan Iskindo, DPP Iskindo, kami terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi konsep awal untuk kami bikin video bertiga ini, saya perkaya dengan mengundang kawan-kawan untuk bisa interaktif. Mohon maaf jika ada yang kurang pas dengan proses ini. Jika diminta untuk memberikan tanggapan juga, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Ipul tadi, bahwa kalau misalnya ingin replantasi karang, ya kita harus kenal karangnya dengan baik, harus fisiologinya seperti apa, kita harus tahu. Saya langsung ingat pesan guru saya, Guru Wadan Nobuaki, jika Anda ingin memberdayakan masyarakat, kenali juga masyarakatnya, dekati dia dengan cara yang fair dan yang adil, menghormati. Tidak dilarang namanya program dari luar atau top down, tapi buatlah ada transformasi di dalamnya, karena pembangunan katanya itu dicirikan oleh adanya pengalokasian sumber daya. Jika yang luar punya uang, mungkin kita punya tenaga, kita punya pengetahuan lokal, kita punya kapasitas yang tidak dilihat sebagai uang materi, tapi memang katakanlah kesediaan untuk menjaga, mengawal, merawat. Teman-teman sekalian, saya sangat tercerahkan dengan disampaikan Mas Mun, Bang Ipul dan teman-teman yang sudah berbagi. Untuk kawan saya Pak Mat Korebima yang ada di Maluku, di Ambon kalau saya tidak salah, terima kasih banyak sudah join. Untuk kawan-kawan di Timor Leste, sekali lagi thank you for joining. Ini luar biasa. Nanti kalau ada sesi berikutnya kita akan coba undang lagi. Masih banyak yang akan kita bincangkan. Sebagaimana komitmen kami di Iskindo untuk memberi ruang kepada kawan-kawan untuk berbagi pengalaman. Sebagai kata kunci, pengalaman tidak ada gunanya jika tidak dianalisis, jika tidak dibicarakan, tidak digeledah untuk menjadi pengetahuan. Dan dengan ini menjadi dasar kita bahwa Pak Ipul bagi Mas Mun itu adalah pengalaman yang kemudian kita bisa bincangkan kira-kira kalau di konteks kita bagaimana baiknya ke depan. Saya kira itu sangat penting untuk kita pertimbangkan. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada silap kata atau kurang pantas. Kita akan jumpa. Ya. Boleh ini minta waktu sedikit aja Bang Komar. Iksan. Silakan Pak Iksan, silakan. Untuk kawan-kawan yang ingin silakan, kita masih bisa. Kalau saya masih bisa. Silakan. Ya, mohon maaf nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Ipul, gimana kabar? Baik, alhamdulillah.
Pak Munasik, semoga sehat selalu. Enggak cuma, saya nggak bertanya, cuma seperti ini aja, Bang Ipul, Pak Munasik, bahwa kami KKP mempunyai program untuk jejaring pengolahan terumbu karang nasional. Oke. Kami sudah mencoba berdiskusi dengan teman-teman di LIPI, khususnya terkait dengan metodologi penelitian terumbu karang. Oke. Nah, maksud saya nanti kita akan ingin menyamakan persepsi, menyamakan satu metodologi yang akan bisa digunakan mulai dari Sabang sampai Merauke nanti terkait dengan penelitian terumbu karang. Nah, kami sangat berharap khususnya dari bapak-bapak dari akademisi memberikan masukan ilmu secara akademis terkait dengan metodologi yang akan digunakan nantinya. Dan insya Allah nanti kami akan undang. Begitupun juga nanti terkait dengan data-data yang tersebar, baik dari perguruan tinggi, di LSM, di NGO. Kami sudah banyak teman-teman di mitra NGO yang mempunyai data terumbu karang yang cukup bagus. Tetapi sayangnya itu tadi metodologinya yang berbeda-beda, sehingga kalau kita mau menginput ininya masih agak susah. Nah, intinya ke depan nanti semoga ada waktu nanti kami akan mengundang khususnya dari akademisi. Kita akan berdiskusi terkait dengan pembentukan jejaring pengolahan terumbu karang nasional, dan kami berharap nanti UPT-UPT kami yang khususnya UPT Dirjen PRL yang ada di daerah menjadi simpul-simpul dari jejaring ini. Ya. Sekali lagi untuk dukungannya nanti Pak Munasik, Bang Iful. Ya. Semoga ada waktu nanti kami bisa mampir di tempatnya Bang Iful sekaligus pulang kampung. Bang Isan di mana ini? Bapak di mana ini? Bapak di mana ini? Masih di rumah, nggak bisa pulang bos. Aduh. Jakarta. Masih di Bogor, di Bogor. Oh di Bogor, iya. Saya di Bogor Pak minggu lalu, makanya sebelum tanggal 6 saya pulang langsung. Pak Reki, Bang Komar sudah pulang ternyata. Oke, seperti itu Bang Komar. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Isan. Kalau saya, inilah inisiatif kita berbagi pengetahuan. Dan saya tahu persis kenapa Mas Mul, kenapa Bang Ipul, karena beliaulah pemilik pengetahuan itu. Dan saya kira dengan senang hati kita akan selalu membuka ruang-ruang seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman dari barat, dari tengah, dari timur. Sekali lagi saya senang sekali. Mohon izin nanti ini akan jadi video. Jadi statement teman-teman akan kita ambil, akan kita kutip untuk masuk di video dan akan menjadi produk bersama kita. Kalau ada yang ingin memberikan misalnya klarifikasi atau silakan kontak saya. Kalau misalnya ada yang ingin minta sertifikat, nanti kita akan coba pertimbangkan untuk bikin sertifikat untuk kawan-kawan di pemerintahan. Kalau butuh silakan. Nanti kita akan silakan kontak saya, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp. Kalau yang belum, saya bisa kirim. Saya punya nomor WA. Jadi boleh tuh. Oke, baik. Saya kira demikian. Selamat memasuki berbuka puasa untuk wilayah Makassar. Selamat beribadah untuk yang di barat dan di timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.